Selamat pagi saudara, Sapa Nutrisi kembali mengawali hari Anda. Nah, pagi ini saya ditemani dengan seorang ahli gizi tentunya dari Poltekkes Denpasar jurusan gizi. Beliau adalah Bapak Purnadi Brata. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat Pak? Sehat. Dosen gizi harus selalu sehat Pak ya? Iya. Selalu sehat. Nah, pagi ini kita akan membahas satu topik yang mungkin selama ini orang pasti mengejar topik ini dan selalu dalam hidupnya itu harus memiliki berat badan yang ideal. Untuk itu kita akan membahas satu topik yakni strategi menuju berat badan ideal. Nah, untuk itu kita langsung aja ke Pak Pur. Nah, Pak Pur, ini kan kita mengetahui Indonesia itu adalah kurang gizi masalahnya. Ekonomi bertambah, semuanya bagus, tapi sekarang ada permasalahan baru yaitu gizi lebih. Mungkin seperti apa nih sekarang untuk gizi strategi ideal ini Pak? Gizi lebih sebagai bahan pertimbangan ada 3 kebutuhan pokok manusia. Jadi kita memerlukan sandang, papan, dan pangan. Nah, pangan ini kita butuhkan seperlunya. Sangat berbeda dengan papan dan sandang. Kalau papan kita punya lebih dari 1, masih bisa pindah-pindah rekreasi. Sandang kita punya lebih dari 1, bisa setiap hari ganti baju. Tapi kalau pangan, kita lebih mengkonsumsi pangan, itu bermasalah, apalagi kurang. Nah, ini lebih aja bermasalah, iya. Apalagi kurang ya Pak ya. Nah, terkait dengan tadi masalah obesitas, berarti di sini konsumsi pangannya, jadi makanannya lebih. Apa patokan lebih? Nah, lebih itu patokannya adalah lebih dari yang seharusnya dia makan. Jadi ada namanya angka kebutuhan gizi. Nah, mungkin angka kebutuhan gizi energi. Seperti apa tuh angka kebutuhan energi, Pak? Kebutuhan energi itu sebenarnya begini, Mbak. Jadi bahwa yang kita makan sesuai dengan yang kita butuhkan itu tergantung juga dari jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Nah, secara umum rata-rata kebutuhan gizi, khususnya energi di Indonesia, itu disingkat AKE, jadi angka kebutuhan energi, rata-rata adalah 2100 kilokalori. Nah, sekarang kalau mengkonsumsi lebih dari 2100, dampaknya lama-kelamaan akan terjadi kelebihan berat badan. Nah, Bapak, mungkin kan orang awam masih bingung nih, kalau 2100 itu kira-kira berapa piring nasi sih Pak? Mungkin kalau divisualisasikan. Ya, sebenarnya cara kita memonitor apakah yang kita makan lebih atau kurang, itu bisa memantau dari berat badan. Jadi kebiasaan ibu-ibu terutama punya timbangan kamar mandi, jadi setiap mau mandi dia nimbang berat badannya. Nah, itu adalah dampak dari makan. Jadi kalau dia kurang makan pasti berat badannya stabil atau lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, kalau dia lebih berarti setiap dia menimbang akan terjadi kelebihan berat badan. Nah, yang terkait dengan obesitas itu sebenarnya kelebihan berat badan dia adalah lebih dari 110% dari yang seharusnya. Yang seharusnya gimana kita mengetahui berat badan ideal? Nah, berat badan ideal itu selama ini sebagai masyarakat umum mengenalnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Nah, itu dikenal dengan metode Broca. Tapi ada cara lain adalah IMT. Jadi ini ukuran tubuh, antropometri, jadi berat badan. Dan banyak juga cara yang lain untuk mengetahui berat badan ideal kita ya Pak ya? Nah, itu untuk orang dewasa, untuk anak-anak itu memang ada ukuran tubuh namanya antropometri, bisa dinilai dari berat badan menurut umur dan jenis kelamin. Seperti contoh di Posyandu, nah di sana memang ditekankan anak sehat bertambah umur bertambah berat badan, tapi tidak berlaku pada orang dewasa. Jadi tambah umur tambah berat badan risiko ya itu obesitas ya. Tadi Bapak sudah sedikit jelaskan tentang bagaimana gizi itu. Nah, sekarang kalau pemerintah kan sekarang lebih ke stunting Pak. Jadi ke stunting, jadi banyak sekarang yang juga mengalami stunting. Nah,
Tapi bagaimana dengan obesitas? Sementara kan kita ketahui banyak juga yang obesitas. Ya, mungkin begini Mbak Desi. Kalau stunting itu pada kelompok anak-anak, khususnya bawah 2 tahun baduta. Sedangkan obesitas yang tadi dipermasalahkan itu, bagaimana manajemen penurunan berat badan. Nah, khusus saya menyoroti pada orang dewasa, karena banyak khususnya ibu-ibu ini, kaum hawa, perempuan, ingin menurunkan berat badan secara instan. Yang ini yang saya ingin memberikan masukan, mohon hati-hati. Nah, strateginya adalah begini, kalau memang sudah merasa kelebihan berat badan, saya ambil contoh, jangan terlalu cepat menurunkan berat badan, buatlah pola. Nah, polanya adalah, kalau berat badan kita bawa ke energi, kita setarakan, itu 1 kilogram lemak tubuh atau 1 kilogram berat badan itu setara dengan 8.000 kilokalori. Nah, sedangkan yang kita butuhkan rata-rata adalah 2.100 kilokalori. Kalau ingin menurunkan 1 kilo, berarti kita harus mengurangi 8.000 kilokalori. Kurang lebih 3 kali 4 kali makan. Ya, berarti 4 hari kita tidak makan, baru turun 1 kilogram. Berarti itu kalau hitungan yang sehat menurut gizi itu 1 kilo itu minimal atau maksimal 4 hari Pak ya? Ya, kalau itu tidak makan. Nah, sedangkan untuk hidup itu ada namanya kebutuhan basal. Jadi kita memerlukan untuk kerja dan kebutuhan dasar. Kalau tidak bekerja, kita juga perlu energi. Betul. Untuk bagian dalam tubuh. Jadi peredaran darah, jantung, pernapasan, itu minimal kita memerlukan antara 1.000 sampai 1.200 kilokalori. Sedangkan kebutuhan rata-rata energi itu 2.100 kilokalori adalah tambahan untuk pekerjaan. Berarti mengurangi berat badan itu belum, kita nggak harus secara instan mengurangi makan dengan tidak makan. Makan itu juga harus, tapi diukur, ditata gitu Pak. Ya, nah caranya sekarang adalah, satu, kita mengurangi makan, tetapi jangan melebihi dari kebutuhan minimal untuk proses tubuh di dalam. Jadi kita memerlukan, anggaplah sekarang kita diet 1.000 kilokalori, berarti kita setiap hari akan mengurangi 1.000 kilokalori. Berarti 8.000 dibagi 1.000 kan 8. Jadi 8 hari baru turun 1 kilo. Ya, itu secara matematis. Kalau Bapak bilang itu kan ukuran kilokalori. Kalau diporsikan dengan makan, makanan mungkin harus mengurangi berapa sendok nasi kah atau seperti apa? Betul. Sekarang karena ukuran rumah tangga, kita setarakan 1 sendok makan itu 10 gram nasi. 10 gram nasi itu kurang lebih 18 kilokalori. Jadi kalau setiap kali makan, kita kan makan 3 kali sehari. Makan pagi dikurangi 1 sendok makan, makan siang dikurangi 1 sendok makan dari biasanya, dan malam dikurangi 1 sendok makan dari biasanya. Itu kalau dijumlahkan kan kurang lebih 30 gram nasi. 30 gram Nah, nasi. sedangkan 10 gram nasi itu kurang lebih 18 kilokalori, jadi kalikan 3, 54 kilokalori. Kalau mau dihitung sekarang, 8.000 dibagi dengan 54 kilokalori, itu kurang lebih 150 hari baru turun 1 kilo. Dengan mengurangi 1 sendok makan setiap kali makan. Berarti dengan mengurangi 1 sendok makan nasi saja, itu baru nasi, belum lauk ya. Cemilannya, itu sudah mengurangi 150 hari atau kurang lebih 3 bulan, itu baru 1 kilo. Nah, belum lagi kalau kita mengurangi ini, tapi kalau yang sehat menurut gizi, itu sebulan tuh kita harus turun berapa Kak? Tadi kan ada yang juga yang bilang instan, jadi sebulan 5 kilo. Atau sampai 10 kilo. Mungkin nih kalau aturan gizi sebulan berapa sih? Iya, nah itulah yang saya perlu tekankan. Jadi agar berhitung, ikut program yang ditawarkan bahwa menurunkan berat badan dalam 1 minggu bisa 3 kilogram. Kita berhitung kalau menurunkan dalam waktu 1 minggu 3 kilogram, kita setarakan ke energi 3 kali 8.000
kilokalori, berarti 24.000 kilokalori. 24 kilokalori itu, 24.000 itu kalau tidak makan saja berarti kan 12 hari tidak makan. Baru tercapai 24. Nah jadi ini gambaran rasanya kalau toh itu berhasil, hati-hati. Kemungkinan air yang akan banyak keluar. Kalau air banyak keluar berarti dehidrasi dong Pak ya? Oke. Jadi karena 16 di tubuh ini 60% kurang lebih terdiri dari air. Berarti emang harus ada step by stepnya dan tidak boleh instan, mengingat juga kesehatan kita Pak ya. Nah kan untuk menuju berat badan ideal mungkin ada pantangan makan atau bagaimana Pak kalau menurut gizi? Ya, sebenarnya kalau makanan kecuali rekomendasi dari dokter bahwa ada bahan makanan tertentu tidak boleh. Sebenarnya semua bahan makanan itu diperlukan tubuh karena tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita makan bervariasi. Jadi ada di sana menu seimbang tapi variasi. Jadi ada sumber energi itu terdiri dari karbohidrat. Jadi kita makanan pokok, ya. Itu kemudian zat pembangun yang terdiri dari lauk itu kita. Kemudian ada juga mineral. Jadi ada buah dan sayur. Jadi kalau dilihat komponen keragaman konsumsi, ada padi-padian, ada umbi-umbian, ada pangan hewani, ada minyak, lemak, buah dan sayur. Jadi lemak kita perlukan, minyak dan lemak kita perlukan, jangan dihindari. Tapi tidak juga iya, tapi dibatasi. Itu kan emang variasi. Mungkin takaran sendiri Pak, terakhir takarannya untuk berat badan ideal itu sebaiknya berapa? Ya, gini, kalau berat badan ideal sekali lagi kita berhitung bahwa tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% kan. Nah rata-rata untuk berat badan sehat untuk perempuan Indonesia menurut angka kecukupan gizi itu adalah 54 kg dengan tinggi 156 cm. Nah kalau laki-laki tinggi badan sehat rekomendasi dari angka kecukupan gizi itu adalah 165 cm, berat badan 62 kg. Kalau rata-rata itu sudah lebih berarti sudah dapat bilang obesitas. Iya, makanya kita pedomannya adalah metode Broca, tinggi badan dikurangi 100, tinggi badan dikurangi 100, kurangi 10% sisanya, 10%. Atau dikalikan 0,9 sama hasilnya. Ya. Baik, mungkin pemirsa di rumah bisa menghitung sendiri seperti apa berat badannya. Lagi sekali Pak, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% sisanya. Nah contoh 160 tinggi badan, jadi 160 dikurangi 100, sisanya kan 60. Kali 10% 60 kan 6. Jadi 60 dikurangi 6, 54 kg. Itu berat badan ideal. Dan kalau lebih berarti kita harus bisa ditoleransi, ada range normalnya 90% dari berat badan ideal sampai 110% itu masih bisa normal. Memang selain kita harus menyeimbangkan makanan, pola makan, olahraga juga penting. Nah itu. Tidak hanya betul. Mungkin terakhir Pak himbauannya. Jadi kami himbau pada khususnya nih ibu-ibu yang obesitas, jadi upaya menurunkan berat badan jangan mengambil cara instan, ambil langkah-langkah. 1, makan dan aktivitas seperti biasa. Langkah berikutnya kurangi makan, langkah berikutnya tambah aktivitas, kurangi makan juga. Jadi itu berlangsung secara kontinu. Jadi demikian. Jadi kalau ngambil pola-pola yang secara instan, mohon pertimbangan jangan sampai kadar air yang berkurang lebih banyak, resikonya adalah dehidrasi. Hati-hati yang seperti itu. Jadi hitungannya adalah 1 kg lemak tubuh 8.000 kilokalori. Angka kebutuhan energi kita per hari adalah 2.100. Jadi tidak makan selama 4 hari baru tercapai 1 kg berat badan turun. Kurang lebih itu tips kami ya. Terima kasih Pak Pur, pagi ini sudah berbagi terkait strategi menuju berat badan ideal Pak Purnadi Brata. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, demikian perbincangan saya dengan seorang ahli gizi Pak Purnadi Brata dalam Sapa Nutrisi kali ini. Nah, untuk kaum hawa nih yang sudah melihat bagaimana mengurangi berat badan, tentu ada strateginya. Tidak boleh instan karena akan
berpengaruh terhadap kesehatan kita. Untuk itu, jaga pola makan dan mari hidup sehat dengan berolahraga. Saya Desi Indah Lestari, Sang Putu Ariase, Kompas Dewata.